Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Kembali lagi obrolan pas di sini ya. Kita kembali mengajak ngobrol Ibu Seplita Harmeti atau biasa dipanggil dengan Ibu Lita, adalah pengusaha ikan salai atau yang bahasa daerahnya Bengkulu adalah ikan tapau ya. Jadi untuk penyebutannya mari sama-sama kita mempromosikan bahasa kearifan lokal kita Bengkulu. Jadi kalau ke pasar ada ikan tapau gitu. Nah, Ibu Lita, kita lanjutkan kembali nih untuk yang kedua tadi. Nah, untuk yang kedua tadi gimana kelanjutan ceritanya nih, Bu Lita? Iya. Jadi kan yang pertama tadi udah dijelasin gitu. Betul, ya. karena di keluarga tadi kan ada yang pengusaha juga kolam lele. Oke, alasan memilih ikan lele. Ikan lele. Jadi yang kedua itu sebenarnya ikan lele ini dia bisa dibikin sampai 3 varian. Maksudnya 3 grade ya. Mulai dari yang biasa atau kalau kata kita ini yang lembab membal gitu ya. Mulai dari yang kering sedang sampai yang super. Jadi kita bisa menghasilkan kalau untuk lele itu bisa menghasilkan yang kuantitinya yang kualitasnya yang super. Jadi kalau super ini dia ketahanannya bisa sampai dengan 3 bulan itu tanpa pengawet. Benar-benar hanya diolah pengasapan dengan baik ya, sehingga menghasilkan ikan asap yang tahan lama. Itu kenapa kita pilih ikan lele. Jadi ikan lele ini pendistribusiannya udah bisa kemana-mana gitu. Makanya kita lele dulu. Tapi tetap aja kecintaan kita kan dengan ikan laut gitu kan, dengan ayamnya gitu kan, sehingga ya muncullah yang lain-lain gitu. Varian ikan-ikan yang lain. Gitu. Oh, berarti kalau untuk lele ini juga bisa 3 varian. Untuk ikan laut juga seperti itu? Kalau ikan laut enggak. Ikan laut enggak, hanya saja ikan laut tetap bisa kita distribusikan ya paling enggak untuk perjalanan sampai dengan 4-5 hari itu masih bisa ikan laut, hanya saja dengan pengemasan yang pas ya, yang pas, jadi ya tetap bisa didistribusikan gitu. Jadi kalau untuk keawetan berarti di luar lemari pendingin gitu ya? Iya, di luar, suhu di suhu ruang. Kalau yang lele super itu, lele asap super itu bisa sampai dengan itu tadi 2-3 bulan. 2-3 bulan kita taruh di dapur juga aman gitu ya? Di dapur aja aman gitu. Yang nggak aman paling dari tikus gitu. Ya itu nggak aman. Karena aromanya yang lezat, menggugah selera gitu. Kucing apalagi nggak gitu. aman gitu. Berarti luar biasa nih pemirsa. Enak juga untuk misalnya ada yang mau pergi liburan ke luar negeri misalnya kan, selain bisa bawa dendeng, biasanya kalau orang naik haji paling dendeng, terus rendang. Nah, ikan tapau ini bisa jadi alternatif juga bisa jadi alternatif. Misalnya mau dibikin olahan yang siap santap ya. Sebenarnya direkomendasi kalau untuk bawa jauh itu ya bisa disambal gitu. Nah, disambal garing atau sambal di sambal kriuk gitu ya. Itu bisa awet ya, bisa tahan lama juga gitu. Luar biasa sekali nih ikan tapau ini. Dan untuk pertama kali nih Bu Lita sebagai bisa dibilang adalah newbie sebutannya ya, pemain baru di ikan tapau ini pada saat 2017 lalu. Otomatis pernah juga mengalami yang di fase-fase, wah ini sudah produksi kok rasanya nggak pas, gagal, coba lagi. Sempat ketemu juga fase-fase itu? Sempat ketemu, pasti ketemu ya, karena kan ya kalau kita katakan kalau semakin sering diasah kan semakin tajam. Benar. Mungkin di awal-awal mungkin kita sempat juga misalnya ketika ada orderan misalnya banyak nih, itu kita kebingungan untuk bagaimana bisa memenuhi sesuai kebutuhan mereka. Awalnya begitu. Selain daripada sempat kita bikinnya banyak, karena banyak itu jadi kualitasnya sempat menurun karena intinya kan karena udah overload ya, artinya nggak kehandle lagi dengan kita. Nah, dari situlah akhirnya kita berpikir, kita harus cari karyawan pasti, dan kita harus punya binaan, dalam artian kita berdayakan keluarga yang mau usaha ini. Jadi ketika kita butuh banyak, itu kan kita bisa ambil barang dari produksinya kelompok kita kan, dengan catatan ya standar mutunya kita buat sama gitu. Nah, tetap kita pilih yang sesuai standar, itu yang kita ambil. Gitu. Pasti error tetap itu. Mulai udah lagi bikinnya dikit ya kan. Dan lagi juga bikinnya dikit
ada yang kekeringan, ada yang nggak kering, biasa kan? Biasa, benar, makanya betul. dengan begitu kan akhirnya kita pelajari lagi sampai akhirnya ketemulah formula yang pas tuh. Oh ternyata begini, rumusnya begini. Nggak selamanya teori yang kita pelajari di bangku sekolah itu seperti itu gitu. Betul. Pada saat di lapangannya berbeda. Berbeda, gitu. tetap banyak hal yang mempengaruhinya kan. Oke. Beda bahan baku aja, beda jenis ikan lelenya aja itu bisa beda hasil. Oke. Jadi memang benar-benar sampai ke ikannya pun harus bisa harus sesuai. Bisa mempengaruhi. Bisa mempengaruhi. Misalnya ikan yang digunakan ikan yang segar, ikan hidup dengan ikan mati itu beda banget. Mulai dari kita secara kasat mata, kalau sekarang udah tahu, kalau dulu nggak tahu kan. Secara kasat mata aja itu ikan yang dibuat dari ikan mati dengan ikan yang betul-betul ikan hidup itu khususnya lele itu beda. Mulai dari teksturnya, warnanya, apalagi rasanya beda. Gitu. Wah, ketemu sama ahlinya nih, ikan tapau atau ikan salai nih yang biasa kita kenal ya. Oke, dan berarti di awal-awal dulu untuk prosesnya semuanya masih serba manual tradisional atau sudah memang proper, sudah punya alat sendiri nih Bu Lita? Dari awal memang kita sudah punya alat, artinya memang sudah dirancang untuk alatnya, tapi ya tetap ada pembenahan makin kesini tuh makin kita sempurnakan. Termasuk kalau misalnya yang terbaru, kalau misalnya ada yang pesan alat itu sudah kita buatkan yang terbaru, maksudnya yang harus begini supaya menghindari misalnya ya terlalu panas suhunya gitu. Betul. Oke. Karena sudah menemukan formula yang pas tadi, apalagi juga memang bidangnya sang suami ini. Iya, itu sebenarnya. Jadi enak ya untuk masalah peralatan segala macam, tinggal sharing sama suami. Mau buat seperti ini. Nah, kalau untuk produksinya ikan tapau ini, Bu Lita, dari nol, dari katakanlah ikan segar gitu sampai jadi memang benar-benar ketemu misalnya kualitas premium. Nah, ini butuh berapa lama? Sebenarnya kalau ditanya berapa lama itu tungku asap di rumah Saleh Bengkulu itu nggak pernah padamnya, artinya dia ngepul selalu gitu. Iya. Lama pembuatannya itu juga tergantung dengan pertama juga dari bahan bakunya. Besar kecil ikan itu akan beda lama prosesnya. Terus banyak dan tidak ikan yang di dalam alat asapnya juga itu akan mempengaruhi lama dan tidak pembuatannya kan. Terus juga bahan bakar juga jenis pilihan bahan bakarnya juga itu mempengaruhi. Tapi secara keseluruhan itu nggak kurang dari 12 jaman. 12 jam. Bahkan 24 jam mungkin kalau misalnya kita kondisi di dalam alat asapnya misalnya ikannya banyak. Ukuran ikannya dan juga mungkin bahan bakarnya yang digunakan mungkin nggak ini ya nggak maksudnya nggak premium, itu juga bakal lama, artinya harus 12 sampai 24 kalau untuk dapat yang premium. Berarti kalau untuk 24 jam dari saat sekarang ini karyawan Bu Lita itu dibagi ada berapa shift gitu ya? Iya, betul. Karena harus dikontrol terus. Harus dikontrol terus. Jadinya harus ada yang selalu standby gantian gitu. Tapi itulah alat yang dibuat oleh suami sekarang itu memungkinkan untuk itu nggak harus ditungguin terus gitu. Jadi dia ada pengatur suhu ininya kan. Jadi aman meskipun kita tinggalkan. Maksudnya ya tetap jam 9 malam ya kita tutup tidur gitu, nggak ada ceritanya jaga malam, nggak gitu. Artinya alhamdulillah sekarang alatnya udah mensupport gitu untuk kita, meskipun lama pengerjaan itu sampai dengan katakanlah 12 sampai 24 jam, tergantung kualitas yang mau kita dapat seperti apa. Berarti tergantung juga requestan juga dari si konsumen, maunya seperti apa. Mungkin mau yang memang benar-benar kering gitu, yang premium, berarti bisa memakan waktu 24 jam gitu. Bisa banget gitu kan. Nah, kalau untuk bahan bakunya dari api atau dari asapnya sendiri, berarti ini ditimbulkan juga dari kayu, Bu Lita ya? Iya. Dia karena yang alaminya kan seperti itu ya. Meskipun sebenarnya ada alternatif lain mungkin pakai asap cair atau apa. Tapi untuk yang dapat rasa yang otentik banget ikan tapau, ikan salai, ikan asap itu yang bagusnya itu ya tetap harus yang alami. Ada aroma kayu bakar, asapnya itu. Bener, beda sama seperti kalau misalnya orang tua dulu bilang, kenapa ya kalau misalnya masakan yang dimasak pakai kayu bakar, pakai periuk itu beda dengan yang dimasak di kompor atau pakai magicom. Benar. Ternyata di ikan asap itu lebih terlihat bedanya.
terlihat benar. sekali bedanya. Air putih saja, air mineral saja kalau dimasak pakai tungku kayu bakar itu lebih seger. Lebih seger, kenapa? Apalagi makanan Apalagi gitu. makanan gitu. Oke. Berarti kalau untuk kalau jenis kayu ada jenis kayu khusus gitu. Sebenarnya harus ada jenis kayu khusus, terutama itu kayu keras ya. Cuman untuk jenis kayunya sebenarnya kalau saya itu kurang begitu paham ya nama-nama kayu, cuman yang tekstur atau dia keras gitu kayunya gitu kan. Berarti kalau untuk ikan tapau ini dia kan sistem pengasapan, berarti apinya pun juga api kecil gitu. Betul, karena kan dia tuh lebih ke asapnya kan. Matangnya itu karena Matangnya uap. Iya, kalau apinya besar jadinya ikan bakar nantinya. Betul ya. Begitu keluar udah gosong ternyata jadi ikan gosong, bakar. betul. Oke. Nah, berarti untuk cara dari Ibu Lita sendiri untuk mempertahankan kualitas, otomatis kan setiap tahun untuk cara atau juga strategi nih dari Bu Lita mempertahankan kualitasnya. Begitu 2018 ketemu, wah di udah resep yang pas nih sampai sekarang. Ada cara-cara tersendiri nggak dari Bu Lita? Nah jadi gini, kalau sekarang kan kita udah ketemu nih formulanya begini, resepnya begini, katakanlah begitu kan. Sementara kalau misalnya kita di rumah produksi kan terkadang ada pergantian orang, ya, itu benar-benar harus dilatih ya, dilatih juga. Misalnya ada yang baru misalnya bantu kita, itu harus benar-benar kita latih bagaimana supaya pengerjaannya itu sama gitu, prosesnya sama, ininya sama. Betul. Dan tetap kita berkomitmen kalau misalnya untuk bahan baku tetap kita harus pilih yang seger, yang hidup gitu. Meskipun mungkin dari modal kian hari kian naik ya, inflasi harga, tapi kita tetap untuk mempertahankan bahan baku ini tetap harus kita pilih yang terbaik, karena yang mempengaruhi kualitas itu ya salah satunya itu tadi ya bahan baku yang harganya kian naik, tapi tetap kita berkomitmen seperti itu. Demi mempertahankan kualitas itu. Kualitas. Harga bahan baku itu dikesampingkan lah, katakanlah seperti itu Bu Lita. Daripada kita waduh harga bahan baku naik nih, kita turunin grade bahan baku, akhirnya mempengaruhi rasa itu tadi. Konsumen kabur jadinya. Lebih baik kita perlahan aja gitu kan, maksudnya kasih edukasi ke konsumen kita kalau sekarang ada harga yang berubah. Memang beberapa mereka akan, aduh kalau gitu dikurangin lah orderannya, ya nggak apa-apa, karena nanti kan dengan sendirinya mereka akan butuh lagi barangnya dan akan ngambil lagi yang sama gitu jumlahnya, karena mereka kok harganya naik mbak, ya karena bahan baku kita naik gitu. Tapi dengan begitu dicoba rasanya, oh sama nih seperti 2 tahun lalu, akhirnya harga itu nomor kesekian. Yang penting kan konsumen puas gitu dengan kualitasnya. Daripada harga naik kok rasanya ini berubah. Ini gitu. Apalagi kita kan untuk lele kan, lele tapauan lele ini kan, lele asap ini kita kan udah ada izin BPOM-nya ya, udah ada izin edarnya. Jadi ya benar-benar kita harus istilahnya tuh udah ada standarnya, berarti kualitas yang terdaftar di BPOM itu seperti ini ya, betul-betul kita harus buat seperti itu. Oke deh Bu Lita, kita tahan lagi obrolan kita di siang hari ini Bu Lita. Untuk pemirsa Opini jangan kemana-mana, kita jeda dulu sejenak, tetap setia di Opini.